Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita di bulan Ramadan tahun ini menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam rangka hendak memberikan kesempatan kepada kita untuk berproses menjadi bagian dari hamba-hambanya yang baik. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penghantar kita semua mendapatkan ampunannya, kita semua mendapatkan kasih sayangnya, dan kita semua kelak akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, kali ini kita akan bersama-sama mengkaji, belajar tentang kitab Adabud Dunya Waddin karya seorang ulama besar, yakni Imam Al-Mawardi. Sebelumnya marilah kita hadiahkan suratul Fatihah sebagai wasilah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk dapat memahami apa yang akan kita bahas dari karya Imam Al-Mawardi ini. Ala hadihin niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin, Imam Al-Mawardi memulai bahasannya tentang akal dan hawa nafsu. Beliau menulis dengan judul Fadlul Aqli wa Zammul Hawa. Para pemirsa Nahnu TV, akal dan nafsu dua-duanya ada di dalam setiap diri kita. Dua-duanya adalah potensi yang Allah titipkan kepada kita. Tetapi keduanya tidak berjalan bersamaan, melainkan saling membelakangi. Akal punya potensi menjadikan manusia terjaga derajatnya sebagaimana derajat yang terhormat, karena manusia itu hendak dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi. Akal menjadi kelengkapan perangkat untuk menjadi khalifah. Tapi satu sisi ada potensi hawa nafsu yang juga kalau tidak di-manage akan menyebabkan hal yang sebaliknya. Akal meninggikan manusia, hawa nafsu justru berpotensi merendahkannya. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, keduanya antara akal dan hawa nafsu adalah realitas, adalah kenyataan yang ada di dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menolaknya. Yang bisa kita lakukan adalah mengaturnya. Bagaimana caranya agar akal senantiasa berada di atas, supaya dia dapat mengatur hawa nafsu. Jangan sebaliknya, hawa nafsu yang ada di atas lalu dia mengendalikan akal. Sebab itu menarik apa yang dibahas oleh Imam Al-Mawardi ini. Pertama, beliau mengutip ayat Al-Quran surah Al-Muluk ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat ini adalah penyesalan, ungkapan penyesalan dari para penghuni neraka, sebab mereka merasa bahwa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sa'ir itu adalah
Karena mereka mengabaikan fungsi akal, mereka tidak mau mendengar dan memikirkan hal-hal baik, hal-hal benar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para rasulnya, melalui para ulama, melalui kitab sucinya, melalui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akal ini, para pemirsa Nahnu TV, kita harus memposisikannya secara tepat. Ada pernyataan Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang juga dinukil oleh Imam Al-Mawardi. Sayyidina Umar mengatakan, aslur rajuli aqluhu. Akar dari kelelakian, akal dari seseorang, akal dari manusia yang kokoh itu, yang baik itu adalah akalnya. Ya. Jadi kalau manusia, kalau kita itu tidak tahu tentang posisi akal, bisa saja kita akan menyia-nyiakannya. Bisa saja akal kita itu tidak difungsikan dan diposisikan di fungsi dan posisi yang tepat, yang benar. Maka kalau akal itu tidak diposisikan pada posisi yang benar, tidak difungsikan pada fungsi yang semestinya, lalu dia menjadi disfungsi. Yang tadinya bisa membantu kita, membantu seseorang, dia menjadi orang yang berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar, lalu dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, nampaknya Imam Al-Mawardi mengajak kita untuk merenungkan apa yang menjadi penyesalan para penghuni neraka ini, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kelak akan terjadi penyesalan itu. Tetapi karena Rahman dan Rahimnya Allah, Allah membocorkan situasi yang mengerikan itu kelak, dibocorkan kepada kita hari ini. Dan Imam Al-Mawardi kembali mengajak kita untuk merenungkan bocoran itu, bahwa siapapun yang mengabaikan fungsi akal, dia akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Dan penyesalan itu terjadi terlambat sebab mereka sudah berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzubillah. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, fungsi akal itu dapat menghantarkan kita mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala peristiwa dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Mawardi, wa'lam anna bil aqli tu'rafu haqa'iqul umuri. Ketahuilah bahwa dengan akal setiap hakikat peristiwa itu akan dapat diungkap dengan sebenar-benarnya. Di samping itu, akal juga berfungsi sebagai pemisah, sebagai yang dapat memilih antara al-hasanat was-sayyi'at, wa yufassilu bainal hasanati was-sayyi'ati. Akal itu dapat berfungsi untuk memisahkan, ya, untuk mengelompokkan, mengidentifikasi mana yang baik dan mana yang buruk. Tentu ini adalah hal yang sangat kita butuhkan, sebab jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mampu untuk memisahkan bainal haqqi wal batil. Ya. Dalam kenyataannya saja, orang yang memiliki keterbatasan secara visual, misalnya orang difabel penglihatannya, itu sepanjang akalnya masih normal, dia bisa membedakan. Dia bisa membedakan, dia bisa merasakan. Ya. Bahkan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik itu bisa jadi mereka juga memiliki kepekaan, bahkan kepekaan mereka jauh lebih tajam daripada orang yang secara fisik mereka tidak mengalami, tidak memiliki keterbatasan.
Sebab apa? Sebab kemampuan untuk dapat membedakan segala sesuatu itu tidak hanya membutuhkan visual saja, melainkan yang paling berperan untuk dapat membantu kita melakukan pembedaan terhadap segala sesuatu itu adalah akal kita. Apalagi kalau sesuatu yang dimaksudkan itu adalah hukum, maka yang bisa membedakan itu bukan mata, bukan telinga, tetapi hati kita, akal kita. Ya, saya ralat, tetapi akal kita itu fungsi dari akal. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, demikian baiknya fungsi akal ini, ya. Imam Al-Mawardi memberikan informasi kepada kita bahwa ada akal yang melekat kepada diri kita secara standar. Akal ini sejak kita lahir, kemudian tumbuh menjadi anak kecil, remaja, dewasa, dan seterusnya, tanpa diisi dengan pengetahuan sekalipun, ada akal yang pertama ini yang melekat kepada kita, namanya aklun ghariziyun, akal bawaan, kira-kira begitu ya. Nah, akal ini sebagai pembeda antara kita dengan binatang. Ya, katakanlah kalau manusia itu normalnya dia bisa menentukan mana makanan dan mana kotoran. Sebab ada, kalau binatang kan tidak bisa membedakan itu, sama-sama diendus gitu ya, sama-sama, bahkan bisa sama-sama dia dia hidup bersama kotoran itu gitu. Tapi kalau manusia kan tidak mungkin melakukan hal yang demikian. Nah, itu fungsi daripada akal. Atau fungsi dari akal itu sebagai pembeda antara kita dengan hewan adalah, dengan binatang adalah, manusia yang normal, yang ada akalnya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang, misalnya berhubungan badan dengan orang tuanya ataupun dengan anaknya. Beda dengan binatang. Kalau binatang ketika dia sudah besar, sudah dewasa, nafsunya sudah keluar, maka dia bisa saja mengawini orang tuanya ataupun anaknya. Ini sekali lagi fungsi paling mendasar dari akal, yaitu dapat membedakan kita manusia ini dengan binatang. Manusia yang akalnya berfungsi, dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dengan keluarganya. Tetapi kalau binatang, dia bisa melakukan hal itu. Dengan kata lain, kalau ada orang yang sampai melakukan perbuatan yang menyimpang dengan keluarganya, berarti dia tidak beda dengan binatang. Wal iyazubillah. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, sebagai simpulan pertama tentang akal tadi, bahwa betapa akal itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka nikmat akal ini harus disyukuri. Bagaimana bentuk mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita? Maka kita masuk pada klasifikasi akal yang kedua, yaitu al-aqlul muktasab, akal yang diupayakan. Apa itu akal yang diupayakan? Yaitu akal yang fungsinya lebih daripada sekedar menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Lebih dari hanya sekedar memiliki kemampuan untuk membedakan mana hitam dan putih, mana panas dan dingin, mana makanan dan kotoran. Akal yang kedua ini adalah akal yang terisi dengan ilmu pengetahuan. Bahkan akal ini adalah akal yang terus bertumbuh, sehingga menjadikan seseorang itu menjadi semakin bernilai, baik secara spiritual ataupun secara sosial. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, potensi yang kedua, potensi yang pertama adalah akal. Potensi yang kedua yang juga ada di dalam diri kita,
yaitu hawa nafsu. Bagaimana Imam Al-Mawardi menjelaskan tentang hawa nafsu ini? Beliau mengatakan, wa ammal hawa, adapun hawa nafsu itu adalah memiliki karakter fahuwa anil khairi sadun walil aqli mudadun. Jadi hawa nafsu itu selalu berpotensi mendorong kita, menjauhkan kita dari sesuatu yang benar. Kalau akal itu menuntun kita kepada hal-hal yang baik, ke jalan yang lurus. Kalau hawa nafsu sebaliknya, dia selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang baik. Bahkan dia walil aqli mudadun, dia selalu mengkhianati, selalu berpaling, selalu melawan terhadap akal. Kenapa kok hawa nafsu itu punya karakter yang sedemikian buruknya? Li'annahu yuntaju minal akhlaqi qabaiha. Sebab akal itu, hawa nafsu itu, sebab hawa nafsu itu dia akan memproduksi karakter yang buruk. Wa yudhiru minal af'ali fadaihaha. Dan hawa nafsu itu akan menampakkan perbuatan-perbuatan yang terhina. Jadi manusia ini punya karakter yang baik, tetapi hawa nafsu justru mendorong untuk memproduksi, memunculkan, menampakkan sisi buruknya. Demikian juga kita bisa saja dengan akal melakukan hal-hal yang terpuji, tetapi hawa nafsu justru sebaliknya, dia akan menampakkan, dia akan mengekspos sisi-sisi buruk dari amal perbuatan kita. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, jika hawa nafsu sudah sedemikian buruknya, maka kata Imam Al-Mawardi, yang harus menjadi renungan kita adalah walamma kanal hawa ghaliban. Kalau hawa nafsu itu justru dia dominan, wa ila sabilil mahaliki muridan, dan dia selalu mendorong kita bahkan mencarikan jalan yang mudah untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Ju'ilal aqlu alaihi raqiban mujahidan. Maka akal dijadikan sebagai kontrolernya, sebagai yang mengontrolnya dan yang memeranginya. Harusnya demikian. Akal yang selalu mendorong manusia ini untuk melakukan hal buruk, hawa nafsu, hawa nafsu yang selalu mendorong manusia ini untuk melakukan hal buruk, dia harus dikontrol oleh akal. Harusnya akal punya kemampuan untuk mengawal hawa nafsu itu. Ketika akal ini ternyata dia lemah, dia tidak punya kemampuan, dia tidak terisi dengan pengetahuan, sehingga dia terkecoh oleh hawa nafsu, dan hawa nafsunya sendiri dia selalu berusaha untuk mendominasi akal. Dia ingin selalu menjadikan akal sebagai pengikutnya. Maka orang yang tidak bisa mengontrol permainan keduanya, posisi keduanya ini akan menjadi manusia yang rusak. Sekali lagi, akal itu ketika dia tidak memiliki pengetahuan yang baik, dia tidak berfungsi secara baik, lalu hawa nafsunya yang selalu ingin mendominasi akalnya, mendorong manusia untuk melakukan hal-hal buruk, maka manusia yang demikian ini akan menjadi manusia yang rusak. Bukan hanya dirinya yang rusak,
tapi juga akan berpotensi merusak orang-orang di sekitarnya, akan berpotensi merusak lingkungannya. Tidak terbayangkan jika manusia yang rusak ini adalah seorang pemimpin, seorang yang punya posisi strategis di circle-nya, di kelompoknya, di komunitasnya. Maka betapa banyaknya korban-korban yang berjatuhan menjadi rusak karena posisi pemimpin yang rusak ini. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, secara teoritis kita sudah mengetahui tentang pertama bahwa kita punya potensi akal sekaligus hawa nafsu. Yang kedua, kita sudah mengetahui bahwa akal itu secara karakteristiknya akan menghantarkan kita kepada hal-hal yang baik, mendorong kita, membantu kita menaikkan derajat. Maka ketika pengetahuan ini sudah kita dapatkan hari ini, selanjutnya adalah bagaimana kita mempraktekkannya dalam keseharian kita. Pertama, mari kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi. Sampai detik ini, mana yang lebih dominan di dalam diri kita? Akal kita kah? Atau hawa nafsu kita? Sampai detik ini, mana yang kita optimalkan? Yang kita openi? Apakah akal kita yang kita openi dengan banyak belajar, membaca, mendengarkan, memikirkan, mengisi dengan wawasan-wawasan, dengan ilmu-ilmu? Atau justru yang difasilitasi adalah hawa nafsunya, yang selalu dituruti, apa yang diinginkan selalu dituruti. Bahkan ketika akal berteriak-teriak menolaknya, akalnya justru dilawan, ditinggalkan, hawa nafsunya yang difasilitasi. Harapannya dengan berpuasa, sebab sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa puasa itu dapat berpotensi melemahkan hawa nafsu. Sekaligus sebaliknya, orang yang dalam keadaan lapar itu akan lebih mudah untuk membuat akalnya semakin kuat. Sebab dalam keadaan dia lapar, dia tidak kedistrak atau tidak terpecah-pecah akalnya ini untuk bisa diisi dengan hal-hal yang baik. Para pemirsa Nahnu TV, kiranya demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan pertama ini tentang potensi manusia melalui akal dan hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dapat mewaspadai diri kita agar kita lebih mendominasikan akal ketimbang hawa nafsu kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang cerdas dan menyelamatkan kita dari pengaruh hawa nafsu. Demikian, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.